Bab 259. Menyenangkannya. Claire Sen tidur nyenyak. Ketika dia bangun, dia melihat bahwa ruangan itu penuh dengan sinar matahari sebelum dia menyadari bahwa matahari sudah terbit. Dia menyentuh telepon tanpa sadar tetapi merasa kosong, dan merasa berbeda di tangannya. Dia tertegun, dan kemudian melihat, hanya untuk menemukan bahwa dia berbaring di tempat tidur Golden Ye. Setelah tinggal selama 5 detik penuh, Claire Sen duduk. Dia jelas tidur di ranjang lantai sendiri tadi malam. Mengapa dia tidur di tempat tidurnya ketika dia bangun? Claire Sen melihat ke lantainya sendiri, hanya untuk menyadari bahwa ranjang itu telah diambil pergi. Ah, sialan. Bajingan ini membiarkan pelayan mengambil barang-barangnya. Berapa kali dia ingin menggunakan metode ini? Claire Sen dengan marah mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur, kemudian melihat telepon di meja samping tempat tidur. Dia mengambilnya untuk memeriksa waktu dan menemukan bahwa itu hampir tengah hari. Dia bisa tertidur hingga sekarang. Claire Sen mengetuk kepalanya, lalu bangkit untuk mandi. Karena dia pergi tidur tanpa mandi kemarin, Claire Sen merasa seluruh badannya tidak enak jadi dia ingin mandi. Claire Sen sedikit aneh ketika menemukan bahwa pakaiannya ditutupi dengan salep saat melepas pakaiannya. Kemarin, dia tidak memoleskan salep sepanjang hari, kenapa ada salep pada pakaiannya? Claire Sen memegang pakaiannya dengan linglung, tiba-tiba memikirkan perasaan hangat dan dingin seolah-olah dua tangan yang menekan punggungnya di tengah malam tadi malam. Rasanya persis sama seperti sebelumnya ketika dia mengoleskan obat pada dirinya sendiri. Kehangatan di antara jari-jari, dinginnya salep. Namun, Claire Sen mengira dia sedang bermimpi tadi malam, dia tidak bisa terbangun jadi dia tidak peduli. Sekarang saat dipikirkan, apakah Golden Ye mengoleskan salep padanya di tengah malam? Sambil menggelengkan kepalanya, Claire Sen tersenyum pahit, bagaimana mungkin? Dia masih membencimu, bagaimana mungkin dia akan mengoleskan obat untukmu di tengah malam? Pikirannya begitu banyak. Claire Sen melemparkan pakaian ke rak di sebelahnya, lalu menyalakan pancuran untuk mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, ada pelayan yang mengetuk pintu, dan Claire Sen membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia hampir ketakutan dengan pemandangan di luar. Para pelayan mendorong gerobak rak pakaian ke dalam ruangan, dan kemudian menggantungnya ke dalam lemari untuknya satu persatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya muda kedua, Tuan Muda Ye perintahkan untuk kami kirimkan ini. Dia mengatakan bahwa itu semua untuk Nyonya muda kedua. Setelah pakaian dikirim, juga diberikan banyak perhiasan, diikuti oleh kosmetik, gadget, aksesoris dan sejenisnya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian menambahkan 2 lemari besar dan meja rias. Pelayan itu memandangnya dengan hormat. Tuan muda kedua berkata, tidak peduli apa yang diinginkan Nyonya muda kedua, dia akan memuaskan Anda. Setelah selesai berbicara, pelayan itu penuh dengan rasa kagum. Tuan muda kedua sangat baik kepada Nyonya muda kedua. Claire Sen. Golden Ye tinggal sendirian sebelumnya, jadi kamarnya sangat monoton. Setelah menambahkan barang-barangnya saat ini, itu benar-benar menumpuk. Melihat hal-hal ini di depannya, hati Claire Sen tidak bisa menghangat sama sekali. Hatinya telah jatuh ke dasar, melakukan ini bagaimana mungkin bisa menghangatkannya. Sebaliknya, baginya, kompensasi materi ini adalah semacam penghinaan. Dengan dingin, Claire Sen mencibir, apa maksudnya? Apakah dia pikir bisa membeliku dengan ini? Pergi dan katakan padanya meskipun begitu aku tidak akan mengubah keputusanku. Hah? Pelayan itu terkejut sejenak, dan menatapnya dengan heran. Claire Sen meliriknya dan menemukan bahwa dia memiliki wajah bodoh, jelas dia seharusnya tidak tahu apa-apa. Nyonya muda kedua, kata-kata itu barusan. Aku tidak mengatakan apa-apa barusan. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Aku tidak butuh apa-apa di sini. Kembalilah. Pelayan itu mengangguk, oke, Nyonya muda kedua, kalau begitu aku pergi dulu.
Anda bisa menelepon aku jika perlu sesuatu. Baiklah, terima kasih. Setelah dia pergi, Claire duduk di tepi tempat tidur dan melihat pakaian yang baru ditambahkan. Sayangnya, dia juga tidak tertarik. Mungkin Colden Ye merasa bahwa wanita kekurangan ini dan menyukainya, jadi gunakan saja ini untuk membelinya. Namun, bahkan jika dia sangat miskin sehingga dia tidak bisa makan apapun, dia tidak ingin menjadi dua orang wanita yang dipeluk sekaligus. Segera setelah Colden Ye menandatangani kontrak, Arthur Xiao datang untuk melaporkan bahwa semuanya telah dikirimkan. Colden Ye berhenti, dan kemudian berkata, apakah dia benar-benar akan menyukai hal-hal ini jika mengirimnya? Tentu saja lebih dari itu. Arthur Xiao menghela nafas. Jika ingin memenangkan hati seorang wanita, penting untuk memberikannya, tapi itu juga bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah Anda, Tuan Muda Ye. Mendengar, Colden Ye mengerutkan kening. Aku. Arthur Xiao mengangguk, seolah seorang ahli strategi militer memberi instruksi. Tuan Muda Ye harus membuat Nyonya Muda kedua merasa aman dan mengatakan hal-hal yang lebih lembut dan baik kepadanya sehingga Nyonya Muda kedua tahu bahwa kamu menyukainya. Tunggu. Colden Ye memotongnya dengan cemberut, dan mencibir, siapa bilang aku menyukainya? Arthur Xiao. Tuan Muda kedua tidak menyukai Nyonya Muda kedua. Colden Ye terdiam. Arthur Xiao, lalu apa yang kamu lakukan untuk menyenangkan dia? Colden Ye mengerutkan kening, tidak menjawab, tetapi menatap mata Arthur Xiao dengan dingin, seolah-olah dia akan membunuh seseorang di detik berikutnya. Baiklah, Tuan kedua tidak suka Nyonya Muda kedua. Tuan Muda kedua hanya tidak ingin Nyonya Muda kedua menyukai orang lain. Tidak ada cara lain, siapa suruh tuannya sangat menginginkan harga diri. Asisten hanya bisa menemaninya dalam berakting, bukankah dia tidak menyukainya? Ngomong-ngomong, seharusnya Tuan Muda Ye melakukan apa yang baru saja kukatakan. Colden Ye tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia menatap Arthur Xiao sebentar, apakah kamu punya pacar? Arthur Xiao telah melajang selama bertahun-tahun, dan dia sedikit tersipu ketika dia menyebutkan masalah ini, tidak. Belum pernah ada. Arthur Xiao mengangguk, ya, Tuan Muda Ye, apa hubungannya ini denganku? Colden Ye mencibir, kamu tidak punya pacar, apakah kamu berani mengajariku cara mengejar seorang wanita? Tuan Muda Ye, aku tidak punya pacar karena aku tidak bisa menangkapnya, tetapi karena aku tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Arthur Xiao menggertakkan giginya untuk memperjelas dirinya sendiri, bukankah itu karena dia telah menjadi anjing lajang selama bertahun-tahun karena dia adalah asisten Colden Ye? Hampir sepanjang malam, dia dibangunkan saat masih tidur dan melayaninya hampir 24 jam sehari. Semua masa mudanya didedikasikan padanya, bagaimana dia bisa berpacaran? Benarkah? Colden Ye meliriknya dengan curiga. Arthur Xiao merasa bahwa martabat pria telah terluka, dan menggertakkan giginya dengan marah, karena Tuan Muda Ye merasa bahwa metodeku tidak dapat diandalkan, maka carilah orang lain. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Colden Ye juga tidak menahannya, hanya memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Lembut, biarkan dia tahu bahwa dia menyukainya. Seberapa lembut? Sialan. Colden Ye mengutuk dalam suara rendah dan tiba-tiba mendorong semua barang di atas meja dengan cemas. Bersambung.